Sekarang ini, timnas Indonesia sedang mendapatkan perhatian lebih. Khususnya calon lawan kita di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Bagaimana tidak tim yang sebelumnya menempati ranking 133 dunia, berhasil menahan imbang tim langganan Piala Dunia macam Arab Saudi dan Australia. Apalagi kini Indonesia terus menambah kekuatan mereka dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa, melihat hal tersebut enggak ada salahnya. Jika Jepang yang merupakan tim terkuat di grup ini, mulai menaruh respek kepada anak asuh Shin Tae-yong, bahkan mereka kini mulai menganggap Indonesia sebagai salah satu ancaman terbesar di round 3, terutama soal strategi timnas yang selalu berubah-ubah dan sangat sulit dianalisis oleh pelatih manapun di dunia. Dan hal itu juga pernah dijelaskan langsung oleh pelatih Arab Saudi Roberto Mancini. Moriyasu, Indonesia tim yang sulit dianalisis. Jadi tim terbaik Asia sekarang ini hal itu tak terlepas dari seabrek pemain mereka yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa bahkan saking ketatnya persaingan. Ada juga pemain yang meski sudah main di Eropa, tetap nggak dipanggil ya memang setinggi itu standar mereka, nah yang bikin Jepang disegani. Beberapa dari pemain, mereka banyak yang main di liga-liga teratas Eropa, dan itulah kenapa laga melawan Jepang sejatinya memang jadi yang paling dinanti oleh publik tanah air, bukan masalah menang kalah tapi lebih ke sensasi dan vibes pertandingan. Yang pastinya bakal Eropa banget apalagi kalau pas main rumputnya bagus, wah, makin memanjakan mata der. Ya, baru-baru ini muncul sebuah kabar dari media-media Jepang, kalau Indonesia bagaimanapun adalah tim yang nggak boleh diremehkan. Hal itu lantaran tim yang sekarang dirasa jauh berkembang, dibanding saat pertemuan di Piala Asia kemarin, yang mana itu dibuktikan. Dengan penambahan materi pemain, termasuk nantinya Maes Hilgers serta Eleanor Reijers. Belum lagi media-media di Jepang juga mengawasi manuver PSSI yang masih akan terus berusaha menambah kekuatan, dengan mendatangkan pemain seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, Ula Romeni, Pascal Struij, Jayden Oosterwolde sampai Ian Maatsen. Tentu dengan potensi yang ada, Jepang meyakini kalau pertandingan di bulan November 2024 dan Juni 2025 akan jadi dua pertandingan yang berbeda. Nah menurut Kang Ritsudoan, persaingan di grup C ini bisa dikatakan adalah yang paling sulit, akan tetapi di satu sisi ia menegaskan kalau ia dan semua anggota timnas Jepang akan membuktikan diri sebagai tim terkuat di Asia saat ini, jelas bagi Doan kegagalan menjadi juara Piala Asia kemarin. Membuat para pemain Jepang merasa ingin melampiaskan semuanya di round 3 ini, di mana ia yakin kalau Jepang bisa sapu bersih semuanya. Wah jangan seram-seram dong bang. Dan itu beneran udah dilakuin loh. Di round 2 Jepang sapa bersih 100% kemenangan dengan tanpa satu sekalipun kebobolan. Lalu di dua match awal round 3 mereka menghajar Cina 7-0 dan MAH Rain 5-0. Saya merasa kami berada di grup yang sulit. Saya juga sadar kami harus mempersiapkan diri dengan baik untuk mengatasi segala kekecewaan di Piala Asia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang pikir kami adalah yang terkuat di Asia. Ada kemungkinan Indonesia lolos dari babak penyisihan grup ini. Tetapi menurut saya ini bukan waktunya melihat terlalu jauh ke depan. Semua orang bicara mengenai segala kemungkinan tetapi belum ada yang bisa dipastikan, kata Doan dikutip dari Soccer King. Sementara itu, menurut sang kapten Wataru Endo meski berhasil menang di dua laga awal dengan meyakinkan, ia menegaskan gak akan meremehkan siapapun. Termasuk Indonesia bagi Endo. Perkembangan Indonesia sejak Piala Asia kemarin memang terlihat itu pesat, terlebih dengan para pemain yang mayoritas muda. Serta banyak yang merumput di Eropa, menjadikan masa depan timnas Indonesia benar-benar bagus menurut pandangannya. Lagi pula ia juga turut senang. Karena level tim-tim Asia sekarang, sudah lebih merata untuk itu pemain Liverpool tersebut meminta semua elemen timnas Jepang untuk fokus saja dari laga ke laga. Daripada mencoba mengubah apapun saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil di kualifikasi Piala Dunia. Kami kalah di sana. Karena level tim-tim Asia telah meningkat, saya yakin orang-orang akan bertanya bisakah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini. Tapi satu-satunya cara untuk membalikannya adalah, dengan hasil tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin memenangkan Piala Dunia. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah mudah, tapi semuanya bergantung kepada apakah kami bisa meraih hasil, jadi saya pikir kami menuju babak final kualifikasi mendatang sebagai langkah menuju hal itu, ucap Endo. Waspadai strategi baru timnas yang berubah-ubah.
Seperti yang pernah dikatakan oleh Roberto Mancini sebelumnya, di mana dia menyebut kalau timnas Indonesia ini menjadi tim yang sulit dianalisis. Karena menurutnya, Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang cerdas, dia selalu mengubah strategi di laga yang berbeda bersama timnas Indonesia. Seperti saat melawan Arab Saudi di Jeddah dan Australia di GBK kemarin. Shin Tae-yong telah menerapkan strategi yang berbeda, tergantung siapa lawan yang bakal mereka hadapi, dan berkaca dari situ. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu enggan untuk meremehkan Indonesia, jika bertemu di round 3 nanti, bahkan dia waspada dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Moriyasu, Indonesia ancaman terbesar Jepang saat ini. Dengan menjadi tim yang paling sulit dianalisis, membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu benar-benar menganggap Indonesia adalah ancaman utama di grup C. Kali ini karena bagaimanapun keberadaan pemain yang merumput di Eropa, pasti akan mempengaruhi gaya main mereka dan sesuai data maupun fakta. Dari daftar pemain terakhir, sebenarnya secara level kompetisi banyak juga pemain Indonesia yang kini level dengan Jepang, pertama di Liga Belgia. Jepang punya pemain-pemain yang merumput di sana, sebut saja Koki Machida yang main buat Union Saint-Gilloise. Lalu ada juga Sogo Taniguchi yang main di Sint-Truidense VV sedangkan Indonesia sendiri ada nama Sandy Walsh yang main buat KV Mechelen. Serta Ragnar Oratmangoen di FCV Dender Bayangin. Kalau Jairo yang main di Royal Antwerp masuk pasti bakal tambah seru, kemudian di Eredivisie. Jepang punya pemain seperti Ayase Ueda dari Tenor dan Koki Ogawa dari NEC Nijmegen. Sedangkan Indonesia punya Tom Haye dari Almere City, Kelvin Verdong di Nijmegen, Maes Hilgers di FC Twente serta Eliano Reijers di PEC Zwolle. Di level Championship Jepang punya Ao Tanaka yang setim sama Pascal Struijk di Le United. Sedangkan Indonesia dan Nathan Choeon di Swansea City, serta Marcelino di Oxford sedangkan di Serie A. Jepang punya sang kiper Zion Suzuki, yang per musim ini main buat tim promosi Parma. Dan Indonesia punya Jai Idzes yang juga main buat tim promosi Venezia. Memang secara data dan fakta level kompetisinya memang sama. Tapi bukan berarti kita bisa dibilang jauh lebih hebat, karena selain nama-nama tadi boleh jadi. Pemain Jepang lainnya ada cukup banyak yang main di level IPL Bundesliga, Ligue 1 dan juga La Liga, mungkin nama-nama macam Kelvin Verdong, Jai Idzes, Maes Hilgers, Eliano Reijers, Tom Haye hingga Martin Paes yang walaupun main di MLS punya level yang enggak jauh beda. Atau bahkan setara dengan beberapa pemain Jepang. Nah yang jadi konsen Hajime Moriyasu jelas apabila nanti pemain-pemain seperti Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo, Jayden Oosterwolde sampai Ian Maatsen ini gabung, Indonesia dinilai akan jadi lawan yang secara kualitas akan bisa menjadi sangat merepotkan, karena bagaimanapun Moriyasu meyakini laga di bulan November 2024 dan Juni 2025 akan jadi dua laga yang berbeda. Ya, terlepas dari apapun laga Indonesia melawan Jepang bakal menjadi laga yang paling dinantikan oleh pecinta bola tanah air, namun sebelum itu, pada bulan depan Indonesia akan terlebih dahulu dihadapkan dengan tim yang tak kalah kuat yakni Bahrain dan juga Cina. Pada tanggal 10 dan 15 Oktober mendatang, show tetap semangat dan berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia.